Halo guys, selamat datang di Recap Vlog. Ini merupakan recap vlog spesial karena di video ini gue akan mengulas pengalaman gue 4,5 tahun kuliah. Apa yang terjadi, pengalaman apa yang gue dapatkan, itu semua akan terangkum secara runut dari semester 1 sampai gue wisuda. Disclaimer, di sini gue bukan mau ngajarin, bukan mau menyakitkan lo sesuatu, tapi pure sharing pengalaman pribadi gue. Jadi kalau misalkan ada nilai-nilai atau prinsip yang berbeda dengan kalian, ya itu masalah lo, bukan masalah gua ya. So, without any further ado, let's begin the journey guys. Oke, gue merasa perlu nyampein ini karena ini akan berdampak dengan apa yang akan gue rasakan nanti selama perkuliahan. Jadi sejak gue SMP, gue tuh udah tahu nih minat gue tuh ada di mana, yaitu di hal-hal yang berbau dengan kreatif. Itulah kenapa waktu pas SMP, di saat banyak teman-teman gue tuh yang bingung mau ke SMA bergengsi yang mana, kayaknya cuma sedikit tuh termasuk gue yang akhirnya mutusin untuk masuk ke SMK dengan jurusan multimedia. Tapi setelah itu gue malah berkuliah dan masuk di jurusan informatika. Buat kalian yang penasaran kenapa tuh dari multimedia bisa sampai akhirnya ke informatika, kalian bisa denger podcast gue di Spotify, Nocturnal Driver, karena di sana gue jelasin secara detail. Gue berkuliah di Institut Teknologi Nasional Bandung di jurusan informatika, masuk di tahun ajaran 2020. Jadi gue ini angkatan COVID. Dulu itu sebelum masuk ke pembelajaran itu kan pasti ada tuh acara pembukaan kampus gitu. Program pengenalan belajar di perguruan tinggi nama acaranya. Acaranya dilakukan full secara online di Zoom pada saat itu. Dan di situ tuh pertama kali gue ngelihat seluruh angkatan 20. Dan di sana juga untuk pertama kalinya gue melihat dia. Nggak usah di-spill dong, siapa dong? Dan setelah meeting seluruh angkatan, itu kita yang angkatan informatika 20 itu inisiatif untuk bikin room baru lagi. Dan itu kocak banget. Apa dong, cem mati. Nadira ajak temen-temennya dong, yang cewek suruh join. Bentar. Musang. Padu lah enjoy. Enjoy banget. Sorry bro. Jihan mau join ya? Boleh. Anwar pakai baju dulu Anwar. Oh, hey. Oh, si Anwar sok Jihan. Udah dikalah anjing. Sok. Jihan anak IPA. Kenal yang namanya yang pendek, hitam galing. Pendek. Itu tuh ngehina apa ngedeskripsiin sih? Terus buat Twibbon yang dikasih dari kampus, itu tuh statis gitu. Nah, gue sebagai lulusan multimedia tuh nggak bisa lihat yang statis-statis gitu doang. Jadi, yang gue lakukan adalah gue recreate lagi Twibbon yang dikasih dari kampus itu. Gue kasih animasi dan musik. Jadi yang tadinya statis kayak gini, jadi lebih dinamis kayak gini. Semuanya terasa seru banget. Sampai akhirnya masuk ke semester 1. Semester 1 ini adalah momen dimana gue berjuang untuk mengejar ketertinggalan ya. Karena seperti yang gue bilang, gue tuh gak ada background IT sama sekali. Dan di sini gue harus belajar flowchart, pseudocode, fisika praktikum. Pernah nih satu momen gue baru bangun tidur, itu tiba-tiba langsung ada tugas. Jadi, if you wanna see, ada tugas. Dan, tebak tugasnya apa? Algoritma dasar, notasi algoritmik. Yang mana gue belum ngerti sama sekali. Flowchart dan, what the, apa ini bro? Gue tuh dari dulu mental blocking sama yang namanya matematika. Karena pertama emang gue gak suka aja sih. Kedua, karena pada saat itu gue berpikir, ya buat apa? Karena gue bakal ke industri kreatif anyway. Sampai akhirnya di semester 1 ini, gue berhadapan dengan mata kuliah kalkulus. 2 lebih kecil dari 3. Ya, itulah kira-kira. Apa itu? Ada yang mau ditanyakan? Gue merasa seberapa keras gue berusaha, itu gue pada akhirnya gue cuma dapat capeknya doang. Karena di kalkulus ini, itu sebelum lu belajar kalkulus itu sebenarnya harus udah ngerti dulu konsep aljabar. Jadi dengan sangat berat hati, gue belajar lagi aljabar. Tapi nggak tahu kenapa, pada saat itu yang gue rasakan tuh exciting gitu. Gue merasa semangat banget. Padahal yang gue lakukan tuh ngulang mata kuliah waktu SMP gitu ya. Tapi gue kayak suka rela aja gitu. Gak ada yang nyuruh gue. Apalagi dipaksa. Ya mungkin dipaksa sama keadaan sih ya. Dan gue juga dibantu sama temen gue. Shout out Nadira. You are the one. Oke? Karena dia sampai effort gitu ya. Bikinin video pembelajaran untuk gue dari high angle gitu. 3x sama dengan plus 6 pindah ke sini kan jadinya min 6.
X anggota bilangan real. Gitu. Terus gimana? Apa output gue dari belajar aljabar itu? Apakah gue jadi ngerti konsep kalkulus? Apakah gue jadi bisa matematika? Tentu tidak. Gue akan nunjukin ke kalian berapa nilai kalkulus gue. Tapi apakah gue menyesal? Ya nggak juga. Sebaliknya, ada kebanggaan tersendiri lah. Karena sebelumnya mungkin nilai gue bakalan F atau bahkan jauh di bawah itu deh. Jadi gitu ya, di semester 1 ini rutinitasnya adalah kuliah online lagi, dapat tugas lagi, terus-terusan kayak gitu. Kemudian UTS, UAS, dan kita mulai memasuki ke semester 2. Di semester 2 ini gue nggak terlalu banyak ambil footage nih, tapi kurang lebih masih sama sih kayak semester 1 tuh, struggle-nya, apa yang gue lakukan gitu ya. Satu-satunya hal yang gue abadikan itu adalah waktu momen pengerjaan tugas akhir mata kuliah algoritma lanjut. Itu gue buat project Smart Trash Can yang videonya bisa kalian tonton di channel ini juga. Alasan utama kenapa gue nggak banyak ambil footage adalah karena gue merasa kayaknya gue perlu lebih serius lagi deh, belajar dulu aja gitu. Gue stop dulu rekam-rekamnya, fokus dulu di belajar-belajar ya. Nah, di semester 3 ini kuliah dilakukan secara hybrid. Jadi itu pertama kalinya gue ke Bandung untuk kuliah. Terus juga ngekos. Ini jadi pengalaman ngekos pertama gue juga ya, karena nggak pernah kebayang sama gue sebelumnya. Gue yang anak rumahan ini akan suatu saat keluar kota dan ngekos itu. Cuman menurut gue, hybrid itu jadi kurang maksimal aja sih rasanya. Jadi itu tuh sistemnya kita di minggu pertama itu kuliah ke kampus, dan di minggu kedua itu full online. Dan ketika di minggu pertama ke kampus pun, itu kita cuma punya kelas tuh sedikit. Jadi benar-benar kurang maksimal lah rasanya. Experience kuliahnya itu masih kurang kerasa gitu. Tapi ya balik lagi ke perkuliahannya, di semester 3 ini itu banyak prakteknya. Ada beberapa project yang akhirnya gue selesain, kayak bikin rangkaian elektronika, turn blue, buat sistem kunci otomatis gitu, spider web shooter, dan lain-lain. Kasus COVID pada saat itu naik lagi di Bandung. Jadi untuk UTS sama UASnya itu dilakuin secara online lagi. Dan itulah akhir dari semester 3. COVID kembali parah, sehingga perkuliahan dilakukan secara full online lagi. Gue juga jadi balik lagi ke rumah. Tapi di semester 4 ini gue merasa udah mulai familiar nih sama lingkungan informatika ini. Gue pertama kali kenal konsep Object Oriented Programming atau OOP dan pengolahan citra digital atau PCD. Sebenarnya masih banyak lagi sih matkul lainnya ya, tapi 2 matkul ini itu yang paling berperan terhadap pemahaman gue di IT ini. Ditambah lagi matkul OOP dan PCD ini itu diajar sama dosen. Ini yang anak informatika ITENAS pasti tahu nih. Mereka ini sangat apa ya kata-kata yang bisa mendefinisikan strict, detail, passionate, disiplin. Mereka adalah Pak Jasman Pardede dan Bu Irma Amelia Dewi. Yang per video ini dibuat, Bu Irma sedang menjalani S3-nya di ITB. Pak Jasman ngajar OOP. Karakternya tegas, super detail, dan punya standar yang tinggi banget. Nah, Bu Irma ngajar PCD. Gaya mengajarnya itu struktural banget. Bahkan setiap minggu itu pasti ada kuis dadakan gitu. Jadi kalau kita nggak merhatiin apa yang dijelasin, ya siap-siap aja bakal ditanya gitu. 1,0 dan 1,1. Silahkan dikerjakan. Di buku catatan Anda waktunya 15-20 menit lah. Silahkan. Dan jujur, waktu akhirnya gue bisa melewati 2 matkul itu dengan hasil yang relatif memuaskan lah. Setidaknya menurut gue pribadi, itu gue merasa ada rasa kebanggaan lah. Karena gue tahu itu bukan nilai yang datang dari hoki, tapi dari hasil bertahan. Dan datanglah semester 5. Kasus COVID-19 udah menurun. Dan untuk pertama kalinya, gue bisa merasakan pengalaman full kuliah secara offline. Semester 5 ini menurut gue adalah semester yang paling seru, tapi di saat yang bersamaan ada hal yang membuat gue ngerasa sampai mau DO. Oke, dimulai dari hari pertama gue ke kampus dan gue ketemu semuanya.
not escape. I'm not a robot, and I challenging you. I'm not a phantom, I'm in your face and I'm here to see you through. Jadi ini tuh acara welcoming dari kampus tuh, yang harusnya dilakuin di semester 1 kemarin, tapi karena COVID, jadi baru bisa dilakukan di semester 3. Semester 5. Nah, baru awal-awal nih, masuk ke pembelajaran di semester 5, langsung dapat masalah. HP baterai gua kembung, sehingga harus diservis atau beli baru waktu itu. Terus laptop juga rusak, jadi laptop di luar kesadaran gue jatuh, rusak, gak bisa hidup laptopnya. Dan yang paling pecah, motor gue itu turun mesin. Pecah banget lah, laptop rusak, padahal lagi ada kerkom mata kuliah data mining yang menurut gue relatif susah pada saat itu. Sehingga gue perlu banget laptop itu sebenarnya. Nggak ada motor karena motor harus diservis dulu. Karena turun mesin guys, nggak bisa motor tuh jalan. Sehingga setiap hari untuk ke kampus itu gue harus naik ojek online. Yang mana pada saat itu jarak dari kosan ke kampus itu jauh banget. Mulai kerasa nih boncos nih. Padahal baru di awal semester dimulai gitu. Nah di momen-momen ini itu gue merasa mau DO aja gitu. Karena pada saat itu yang gue rasain adalah gue ngapain sih ngelakuin ini gitu. Kayak kuliah jauh ke Bandung, niatnya mau nggak nyusahin orang tua, tapi yang terjadi sekarang malah nambah pengeluaran. Baru awal ke Bandung tapi pengeluaran udah numpuk. Gue mikir sia-sia banget gitu orang tua gue ngeluarin uang buat gue, tapi uangnya kepake untuk hal-hal kayak gini lah gitu. Tapi di momen gue ngedown itu, gue dapet nasihat dari kakak gue. Tam, lu bilang mau DO karena lu merasa uang dari bapak sia-sia. Tapi sekarang, lu udah semester 5 nih, tanggung. Justru uangnya akan sia-sia kalau lu DO. Terus gue langsung mikir, iya juga ya. Kata-kata itu yang akhirnya bisa bikin gue semangat lagi lah untuk menjalani perkuliahan ini. Singkat cerita, akhirnya masalah motor selesai, masalah laptop beres, masalah HP beres. Dan semuanya menjadi jauh lebih menarik ketika gue mengikuti matkul multimedia dan IoT. Di mata kuliah IoT ini, itu kita bikin kelompok untuk buat alat pengatur suhu ruangan secara otomatis. Di sini gue sekelompok sama Noval, Hada, Yogi, Dika, Aul, dan Razan. Bareng mereka lah kita merancang dan berdiskusi, karena di akhir itu akan dipamerkan di pameran IoT gitu. Dan gue dapat bagian ngerjain aplikasi mobilenya bareng Razan. Sedangkan di matkul multimedia itu kita bikin pembelajaran interaktif dan film. Nah jadi dalam prosesnya itu kita sering banget tuh ngerjain di rumahnya Hada waktu itu. Jadi rumah Hada ini udah kayak base camp buat kita gitu lah. Jadi udah mah kita ngerjain IoT juga di sana. Kemudian ngerjain untuk multimedia juga di sana. Jadi kita banyak banget ngabisin waktu bareng di sana. Selain karena mata kuliahnya juga gue suka, gue ditemani dengan teman-teman yang punya keresahan dan visi misi yang sama. Dan tibalah masa ujian tengah semester. Dan kita satu angkatan ini kompak belajar bareng di salah satu kafe di Bandung. Ini juga jadi pengalaman pertama gue UTS di kampus gitu ya. Karena selama ini kan dilakuinnya full online gitu. Jadi gue seneng banget bisa ngerasain belajar bareng sama teman-teman. Dan ini tuh video direkam hamin 3 jam sebelum UTS tuh. Jadi selesai dari sana kita langsung ke kampus untuk UTS. Singkat cerita kita udah di penghujung semester 5. Dan akhirnya kita bisa menyelesaikan project IoT itu dengan baik. Dan di mata kuliah multimedia itu juga kita akhirnya bisa menyelesaikan pembelajaran interaktif dan juga film. Nah buat kalian yang penasaran kayak gimana sih filmnya gitu ya, kalian bisa DM Noval Mufid di IG ya, nanti dia bakal balas lah gitu ya. Dan untuk mengakhiri semester 5 ini itu ada acara open house di rumahnya Acus. Now we know that life will change.
di momen ini gue merasa jadi bisa lebih bonding lagi dengan angkatan 20 gitu ya. Ditambah di malamnya itu ada momen malam keakraban itulah ya, makrab gitu. Nah, jadi kita kayak bikin lingkaran gitu, terus kita kayak saling ngeluarin apa yang dirasa, unek-uneknya selama ini, apa pesan-kesannya. Menurut gue itu bagus banget, jadi ngerasa lebih tahu juga satu sama lain gitu. Dan akhirnya selesailah semester 5, sehingga kita akan masuk ke semester 6. Di semester 6 ini gue ikut program Bangkit dari Kampus Merdeka. Untuk detailnya program Bangkit ini kayak gimana, gue udah bikin juga tuh videonya. Kalian udah bisa tonton videonya di channel ini juga, langsung aja cek di deskripsi di bawah. Ya, jadi mungkin memang sependek itu sih cerita di semester 6 ya, karena berakhirnya program Bangkit dari Kampus Merdeka itu juga mengakhiri semester 6. Dan akhirnya kita sampai di penghujung semester. Nah ini nih, semester 7 akan menjadi semester yang menurut gua akan seru untuk diceritain. Kita masuk ke semester 7. Akhirnya gue sampai di semester 7. Gue pikir, yes, ini akan menjadi akhir dari perjalanan gue. Tapi ternyata justru sebaliknya, ini malah menjadi awal dari tantangan yang sangat besar. Di semester ini gue ketemu dengan mata kuliah pra-TA dan tugas akhir. Di sini gue blank total. Pertama, karena gue nggak tahu mau bawa topik apa. Karena selama ini udah gue cuma dapet tugas, gue kerjain, selesai, kayak gitu aja gitu. Tapi kali ini gue ditantang untuk menginisiasi suatu topik permasalahan gitu. Kedua, nah ini pecah. Jadi informatika ITENAS ini punya kriteria yang beda nih dari kampus-kampus lain nih. Kan biasanya penelitian tuh oke nih, kita punya masalah, terus udah gitu kita propose penyelesaiannya dengan suatu metode yang udah ada dari buku atau jurnal. Itu kan ya biasanya ya. Tapi ternyata itu nggak cukup, karena kita harus ada keterbaruan dari metode yang kita bawakan itu. Keterbaruan. Jadi kebayang gak lo kebingungan gue gitu ya. Udah mah di poin pertama aja gue mah bingung, harus ada keterbaruan juga. Mah kata gue mah udah kayak S2 ini menurut gue mah. Tapi di tengah kebingungan itu, gue berkesempatan ikut program magang. Jadi di kampus gue ini itu nggak ada KKN, tapi diwajibkan KP atau kuliah praktek. Nah, program magang ini itu bisa mengonversi si mata kuliah kerja praktek ini. Gue berkesempatan magang di PT Subaga Survei Persada atau SSP. Nah, di sini gue nggak sendiri karena gue ditemani dengan Winter dan juga Raffi Haidar, a.k.a. Moka. Nah, yang awalnya cuma bertiga, itu akhirnya kita di-merge dengan tim magang dari PT Ekosistem Geospasial Mandiri atau EGEOS. Jadi total tuh kita jadi bersembilan, karena ternyata kita punya kebutuhan yang sama, yaitu bikin aplikasi dan web untuk monitoring hasil pemetaan. Nah ini seru sih menurut gue, kita anak-anak IT ini tiba-tiba berkecimpung di dunia geospasial, yang mana itu sebenarnya dunia yang lebih familiar untuk anak-anak dari jurusan geodesi. Jadi di sini kita diajarin untuk melihat permasalahan yang terjadi di geospasial. Dan yang paling seru ini kita belajar pemetaan nih. Jadi nerbangin drone, terus udah gitu melakukan pemetaan. Itu seru banget dah pokoknya. Jadi kita mengawinkan IT dengan geospasial. Ini menurutku pengalaman dan kesempatan yang berharga banget sih. Salah satu benefit lainnya itu kita melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pembuatan peta di salah satu desa. Lewat pengalaman magang ini, akhirnya gue dibantu juga oleh supervisor gue pada saat itu untuk menemukan masalah yang nyata nih. Dari situ akhirnya muncul ide untuk topik skripsi gue. Gue segerakan untuk menyusun, tapi waktu semester 7 udah keburu berakhir. Mau gak mau, gue harus nambah semester lagi untuk menuntaskan ini di semester berikutnya. Beberapa teman-teman gue itu udah ada yang wisuda duluan, tapi di saat yang bersamaan itu juga jadi bahan bakar gue untuk lebih semangat lagi, karena ini tinggal satu lagi problem, satu lagi capek yang harus gue lewatin, yaitu skripsian. Sehingga semester 7 yang gue kira akan menjadi semester terakhir
ternyata harus nambah lagi 1 semester menjadi semester 8. Semester 8 ini harus gue jadiin semester terakhir. Tekanan makin gede, waktu makin sempit. Pertama, gue harus dapetin dulu nih dosen pembimbing. Dari semua dosen informatika ITENAS pada saat itu, gue nyantolnya ke Bu Dewi. Topik penelitian gue itu adalah palm tree counting. Jadi kita ngitung pohon sawit secara otomatis gitu. Dan gue menggunakan YOLO 11 pada saat itu untuk objek deteksinya. Nah, di momen ini nih, wah pusing banget, Le. Gue pikir proposal yang gue kerjain itu tuh udah perfect banget, udah pasti ACC. Tapi ya ternyata direvisi semua abis. Semua karena satu kata sakti dari dunia akademik, keterbaruan. Nah, di tengah kegundahan itu, gue melihat ada kelemahan nih di YOLO 11 ini. Yaitu dia nggak bisa mendeteksi pohon yang berdekatan gitu, kanopi pohon yang berdekatan itu dengan baik gitu. Ada beberapa yang miss. Sehingga gue cari tahu gimana nih cara ngatasin ini. Dan akhirnya gue menemukan solusi atas permasalahan itu, yaitu dengan menambahkan attention layer CBAM. Nah, jadi gue mengombinasikan YOLO dengan CBAM ini jadi satu gitu. Nah, itu semua gue propose lagi ke Bu Dewi dan akhirnya ACC. Tinggallah gue menunggu pengumuman siapa yang akan menjadi dosen penguji gue. Nah, di momen ini gue senang banget karena akhirnya di ACC gitu proposalnya. Gue langsung pulang aja ke kosan, dan itu selama perjalanan tuh gue menikmati gitu, kayak angin-angin sepoi di Bandung dari motor gitu kan, karena anjir akhirnya oke. Sampai akhirnya tiba di kos-kosan. Sampai di kosan itu ternyata banyak yang ngechat tuh. Tiba-tiba handphone gue rame banget notifikasi, kayak pada heboh gitu. Nah, ada yang kasih emoji api banyak, ada yang nanya, "Tam, are you okay? Kenapa are you okay?" Ternyata itu adalah akibat dari pengumuman dosen penguji gua. Karena penguji untuk skripsi gua adalah Pak Jasman dan Bu Irma yang ngajarin gua OOP dan PCD di semester 4. Sekarang akan duduk di kursi penguji untuk ngejudge seluruh hasil riset dan skripsi gua. Itu bukan lagi tegang, Pak, itu getar. Singkat cerita, tibalah momen sidang proposal itu. Lo akan lihat betapa paniknya muka gue di sana. Nah, di momen itu yang gue rasakan tuh mual yang gak ketampung. Jadi kan oke nih, dosen penguji udah hadir, dosen pembimbing hadir, dan gue sebagai presenternya diri di depan gitu kan. Itu mual bener-bener gak ketampung sama sekali. Jadi ketika Bu Dewi udah bilang, "Ya baik, terima kasih Bapak Ibu penguji telah hadir," di situ gue muntah. Jadi kan ada kayak meja gitu, terus gue langsung nunduk ke bawah meja itu, dan di situ gue kayak, wah gitu, kayak sebenarnya nggak muntah juga sih, tapi kayak ongkek gitu. Nah, gue diri lagi, mata gue udah mulai berair gitu, dan Bu Dewi kayak gitu-gitu doang. Terus gue kayak, oke, I'm ready for this. Dan ya setelah itu, kedepannya gue bisa menjelaskan dengan ya relatif baik lah. Dan singkat cerita, sidang proposal selesai. Setelah itu gue langsung persiapan pergi ke Garut karena gue akan ngambil data pohon sawit di sana. Dan gue nggak sendiri, di sini gue ditemani dengan Zulfa, Omega, dan Pak Tommy. Di Garut kita stay 3 hari di penginapan pinggir pantai gitu. Bagus banget dah pokoknya. Hari pertama pemetaan itu kita langsung siap-siap dari pagi, dan ya seperti biasa ya, semua ini nggak luput dari problem karena tab yang harusnya dipakai untuk monitoring pemetaan itu ketinggalan. Jadi gue sama Zulfa balik lagi, Omega dan Pak Tommy mereka tetap lanjut karena tetap harus ngejar waktu gitu ya. Tab berhasil diselamatkan dan ya dilakukan pemetaan. Seru banget prosesnya karena di sini pelajaran yang udah kita pelajari ketika magang itu benar bisa diaplikasikan dengan sangat baik. Data udah kekumpul, sisa waktu yang kita punya di sana kita pakai untuk have fun dulu gitu ya, sebelum akhirnya balik lagi ke Bandung. Data sudah ada, langsung bisa lanjut nyusun lagi ke tahap berikutnya untuk persiapan untuk seminar hasil. Tapi lagi-lagi laptop rusak. Dan kali ini rusaknya benar-benar fatal. GPU-nya kena gosong kayaknya, nggak tahu. Yang jelas laptop nggak bisa hidup, sehingga di sini gua kebingungan banget. Gue sempat dipinjamkan laptop dengan Karamanda ya, thank you banget Karamanda udah minjemin laptop waktu itu. Jadi dengan laptop yang seadanya gue pelan-pelan nabung tuh untuk melakukan proses labeling data. Jadi proses labeling itu adalah memberikan label
berupa poligon gitu ya di setiap kanopi pohon sawit yang ada pada gambar. Tapi ternyata di waktu yang berdekatan Karamanda harus pulang ke Lampung sehingga laptop itu harus dikembalikan. Dan gue juga laptop selama ini minjem sana sini gitu ya, jadi mungkin ya ada kebutuhan-kebutuhan yang juga mereka harus lakukan dengan laptop itu, sehingga gue harus cari alternatif lain lagi. Sehingga gue memutuskan untuk pulang ke rumah ya, ke Lampung, untuk minjem laptop kakak gue yang ada di Lampung. Proses labeling selesai, lanjut ke proses training. Singkat cerita, proses training selesai dan data berhasil diolah, sehingga gue langsung cepet-cepet tuh nyusun untuk persiapan seminar hasil dan sidang akhir. Dari Lampung gue kembali lagi ke Bandung untuk siap-siap seminar hasil dan juga sidang akhir. Singkat cerita, sampai kita di momen seminar hasil. Seminar hasil ini menurut gue itu paling mengerikan gitu ya di antara yang lainnya. Karena di sini tuh kita benar-benar presentasi di depan dosen penguji dan pembimbing, dan juga ada teman-teman lainnya yang menonton gitu. Jadi anggapannya kalau kita terlihat tolol, itu kita bukan cuma dosen penguji dan pembimbing yang tahu, tapi semua yang nonton tahu kita tolol. Tegang banget gitu, karena anjrit, oke, sekarang dilihat banyak orang nih gitu, itu yang membuat gue tegang. Dan pada akhirnya gue bisa melewati itu juga gitu. Semhas selesai dan gue tinggal langsung persiapan menuju sidang akhir. Ini satu langkah terakhir lagi nih, sidang terakhir. Jadi benar-benar harus benar-benar well prepare. Tapi ternyata malah gak semengerikan Semhas. Gue bisa jawab. Bahkan ketika gak sempurna pun, gue tetap maju gitu. Dan kalau ada istilah dibantai-bantai sama dosen, itu gue melihatnya kayak seni dalam skripsi aja gitu. Ya udah, memang itu seninya. Lo akan diuji, lo mungkin akan dibantai, tapi ya udah, hadapin aja gitu. Lo cuma harus bertahan untuk melewati itu. Ya pasti rasanya gak enak, kadang tersinggung, kadang merasa nggak cukup gitu, tapi itu tadi hanya untuk dilewatkan saja. Dan akhirnya gue bisa menyelesaikan sidang akhir itu. Yang paling membanggakan buat gue adalah ketika gue berhasil diuji dan menghadapi kedua dosen yang banyak mahasiswa segani gitu. Perjalanan berlanjut, arc persidangan sudah selesai, gue lanjut persiapan untuk akhirnya yudisium. Just check. Belum pakai jas bersama Mujida. Anjas, gagah gini gagah. Bimbingan lagi Jack. Mau bimbingan lagi. Kita mau kemana Jack? Yuris dong. Yuris. Nggak nyangka ya. Tiba-tiba udah tiba-tiba hari ini gitu. God damn. Itena. Ya, ini dia. Orang teh nungguan di kosan. Makan dulu, Tam. Gagah gini. Bimbingan. Gagah gini. Gak ready yudisium bang. Yo gila. Bayu. Di kosan si Tama ini ujung saya di dia. Jadi kita baru selesai guys. yudisium. Gimana Om? Perasaannya Om? Ya, mulai meratapi hidup ya. Mulai meratapi hidup. Mulai Masuk ke kehidupan yang sesungguhnya. Memikirkan cara gimana dapat kerja. Betul. Gitu dia. Itu dia sih. Itu yang paling utama. Iya lagi. Lulus hanyalah lulus. Cari kerjalah yang penting kawan. Benar-benar. Gitu dia. Terus ini hujan juga ya. Jadi Hujan sebelum juga. kamera ini rusak kita Udahin dulu. Terus apa Tam rasanya? Setelah semua itu apa yang lo dapet gitu? Gue kayaknya harus minum dulu bentar. Buat gue kuliah itu kayak ladang kesempatan buat ketemu orang-orang luar biasa yang mungkin gak akan pernah gue temuin kalau gue gak masuk ke kampus ini. Teman-teman yang bukan cuma nemenin ngerjain tugas doang, tapi juga nemenin nyari jati diri. Dan dari semua itu gue belajar satu hal sih, bahwa setiap orang itu punya value. Bahkan ketika lo kira orang itu gak punya value gitu, kuliah nih ngajarin gue bukan cuma sekedar belajar algoritma, tentang logika, tapi sedikit banyak tentang memahami manusia juga, tentang berkompromi, berempati, dan mungkin yang paling penting, kuliah adalah perjalanan ke dalam diri, perjalanan untuk mengenal diri kita sendiri gitu, apa yang kita suka, apa yang bikin gue semangat, apa yang bikin gue berhenti, apa yang benar-benar mau gue perjuangin. Terima kasih Bapak Aziz sekeluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama ini. Sahabat RPC, Gotama, khususnya teman-teman angkatan 20 informatika,
Semoga segala kebaikan yang kalian sudah berikan ke gua bisa berbalik ke kalian lagi dengan berkali-kali lipat. Mas Bayu, terima kasih Mas Bayu. Yo, See you. jurit malam. Jurit malam gelap ya. God damn. Let's go home. Bye.